Ini bukanlah spanduk pilpres, ini spanduk pemilihan ketua dan wakil ketua organisasi Intra Madrasah Osim Putra di MTS Plus Baru Ulum Islamic Center Sungalian. Ada dua pasang calon yang maju, yakni Ryan Alvito dan Fadiar Diwa. Kegiatan ini disingkat Pemilos yang digelar pada Sabtu 19 April tahun 2025 di Masjid Al-Manar Kompleks Islamic Center. Pemilihan dilaksanakan secara langsung menggunakan bilik suara, surat suara, dan kotak suara. Para santri memilih dengan cara mencoblos surat suara. Sebelum pemilihan dimulai, Wakil Kepala MTS Bidang Kesiswaan Ustadz Ali Akbar Filyati SPD memberikan pengarahan. Begitu juga dengan kelas 2. Kelas 2 juga harus membina adik-adiknya kelas 1 supaya bisa berpikir untuk maju seperti itu. Ya. Untuk OSIS yang lama, kami dari pihak MTS mengucapkan terima kasih banyak sudah banyak membantu MTS ya dari hal apapun itu. Kemudian untuk ketua OSIS yang baru nanti kami berharap lebih baik lagi, lebih semangat lagi, dan jangan lupa untuk berkoordinasi dengan Ustaz Eki dan khususnya kepada saya. Ya, kita buat gebrakan-gebrakan dan program-program baru. Dilanjutkan dengan sambutan pembina Osim Putra, Ustadz Eki Fitri Marehan, SIKOM, sekaligus membuka secara resmi Pemilos. Saya ingin mengajak seluruh siswa untuk menggunakan hak pilihnya dan bijak dan memilih pemimpin yang dapat membawa Osim ke arah yang lebih baik lagi. Dengan ini juga saya selaku pembina Osim periode 2024-2025 dengan ini secara resmi membuka acara pemilihan OSIS. Saya berharap ini dapat berjalan lancar dengan sukses. Adapun teknis pemilihan disampaikan Desta Yoga selaku panitia. Nomor 1 atau nomor 2. Setelah mencoblos, peserta akan menuju kotak suara yang telah disediakan. Tersedia kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 3. Setelah itu, peserta setelah memasukkan surat-surat ke dalam kotak suara, peserta dikembalikan pulang ke kelasnya masing-masing. Mungkin cuma itu. Setelah itu, pemilihan dimulai. Urutannya, santri kelas 9 memberikan hak suara terlebih dahulu. Diikuti santri kelas 8 dan santri kelas 7 mendapatkan giliran terakhir mencoblos. Surat suara yang telah dicoblos dimasukkan ke dalam kotak suara. Beberapa guru diberikan kesempatan untuk memilih, diantaranya Kepala MTS Plus Baru Ulum Ustadz Ali Mabrur SPDI. Sementara santri yang belum mendapat giliran menunggu di luar arena pemilihan. Setelah semua pemilih menyalurkan haknya, panitia lalu membuka kotak suara. Perolehan suara paslon ini dibacakan. Seorang panitia bertugas merekap suara masing-masing paslon di papan tulis. Suara Fadiar dan Diwa mendapatkan 50 suara dan Hasilnya, paslon nomor urut 1, Ryan Alvito memperoleh 110 suara. Adapun paslon nomor urut 2 memperoleh 50 suara. Dengan demikian, Ryan Alvito ditetapkan sebagai pemenang Pemilos tahun 2025. Alhamdulillah Ryan karena mendapat suara 110 suara yang sangat banyak. Sedangkan Pak Dian dapat 50 suara. Suara. Kapan setelahnya apa kegiatan setelah pemilihan? Setelah pemilihan kami akan serahkan semuanya kepada OSIM yang baru. Kasih. Hasil yang kita ketahui dimenangkan oleh pasangan urut nomor 1, Ryan dan Alvito dengan suara 110 dan dia bisa memimpin MTS Mas Baru Ulum nanti untuk perwakilan santri periode 2025-2026. Kapan ada rencana pelantikan? Insya Allah pelantikannya akan secepatnya
kemungkinan di bulan Mei, insya Allah. Di awal. Bentar lagi ya. Iya, bentar lagi. Nah, untuk proses pemilihan sendiri dilaksanakan secara langsung. Mengapa kita mirip-mirip seperti pilkada ya? Iya. Pilkada, Karena tujuan? di sini kita melakukan proses pembelajaran demokrasi sejak dini. Dan ini juga tertuang dari sistem demokrasi Indonesia, bahwa pembelajaran P5 itu ada sistem demokrasi, yakni untuk temanya pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di instansi ataupun MTS ataupun sekolah yang kita tunjuk. Kemungkinan ini adalah suatu pembelajaran biar supaya anak-anak itu merasakan bagaimana demokrasi yang kita sewaktu kita memilih presiden wakil presiden kemarin, karena mereka belum tahu gimana proses pemilihan tersebut. Makanya saya berinisiatif untuk melakukan simulasi sejak MTS ini untuk melihat bagaimana antusias siswa MTS Putra untuk melaksanakan pemilu OSIM di tahun ini. belajar demokrasi ya. Ya, Alhamdulillah, yang pertama saya bahagia Tat, karena ini hasil dari kampanye saya beberapa hari lalu, dan juga yang kedua saya berharap saya bisa memimpin siswa-siswa dan teman-teman saya di MTS ini dengan amanah, dengan jabatan yang amanah Tat. Apa isi kampanye? Ada beberapa visi misi Tat, yang saya bacakan di kampanye tadi Tat. Salah satunya? Salah satunya saya akan mengadakan lebih sering atau mengadakan eskul yang bersifat seni atau lomba yang bersifat seni untuk mendukung kemajuan santri MTS yang mempunyai bakat di bidang puisi misalnya, pidato, ceramah ataupun bercerita. Oke, selamat ya. Pemenang pemilihan OSIS tahun 2025 harus segera menyusun struktur pengurus secara lengkap, kemudian program kerja masing-masing bidang. Setelah itu, mereka akan dilantik selamat bertugas dan menjalankan amanah.